la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menjumpakan kita kembali pada hari ini. Mohon maaf kembali terlambat selalu karena dari mungkin agak jauh ya dari Mutiara. Insyaallah kita coba kejar pengajian kita, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pengajian kita minggu lalu, cerita tentang mungkar dan nakir, dan kita sudah berlanjut ke kiraman katibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allah berkatalah pengarang, dan semoga kita selalu mendapatkan manfaat dengan ilmu pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin. Kemarin kita sudah bercerita dan bab sabiul asyara fi dzikri jawabi su'ali munkar dan nakir. Bab ke-17 pada menyatakan menjawab soal pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kita sudah bercerita dan tahu mengapa munkar dan nakir itu ditugaskan berdua. Jadi malaikat lain sendiri, Jibril sendiri, Mikail sendiri, Israfil sendiri, Israel sendiri. Tapi kenapa munkar dan nakir berdua? Karena sedikit-dikitnya saksi adalah dua, dan ini menjadi saksi daripada pertanyaan malaikat dulu kepada Allah waktu saat penciptaan Nabi Adam, mengapa engkau menciptakan perusak dalam bumi atau ja'alu fiha may yufsidu fiha, dan ini dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, dan mereka berdua menjadi saksi kepada para malaikat lainnya bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan maksud, artinya dengan setelah diciptakan manusia ternyata berbakti kepada Allah, dan kita semua hari ini yang hadir di Masjid Al-Falah dari Aceh merupakan contoh terbaik yang Allah tunjukkan kepada para malaikat, di mana kita semua mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir insyaallah. Al-Babu Tsaminu Asyara fi dzikril kiramil katibin. Bab ke-18 pada menyebutkan tentang malaikat kiraman katibin. Kiramul katibin yang mulia lagi mencatat. Kiram artinya mulia, katibin mencatat. Jadi malaikat kiraman katibin berarti berdua juga, ada lagi berarti. Tidak, mereka masing-masing tugasnya berbeda. Beda dengan munkar dan nakir. Munkar dan nakir dua-duanya sama tugasnya. Jadi dua-duanya bertanya marah munkar. Kalau kiraman katibin tugasnya beda. Apa tugas malaikat kiraman katibin? Ruya anna kulla insanin ma'ahu malakani. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya setiap manusia kita semua ini setiap manusia ma'ahu malakani, bersamanya manusia ada dua malaikat bersama kita hari ini, saat ini, detik ini, sadar tidak sadar ada dua malaikat beserta kita. Ahaduhuma an yaminihi, salah satu daripada keduanya berada pada sebelah kanannya. Yaktubul hasanati min ghairi syahadatil akhiri yang lainnya, menulis kebaikan daripada tidak perlu persaksian daripada yang lain. Malaikat sebelah kanan kita, malaikat rakib atau malaikat kiraman katibin, yang sebelah kanan itu menulis kebaikan tanpa perlu persetujuan dari malaikat ini. Jadi orangnya tidak ada dulu tadi ketika nawa itu anak fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, saja aku beriktikaf di masjid ini sunatkan Allah Ta'ala. Begitu kita mulai iktikaf, malaikat rakib sudah mencatat kebaikan. Waktu dia mencatat kebaikan tidak perlu bertanya kepada malaikat atid. Nah itu bedanya. Jadi malaikat rakib boleh mencatat terus tanpa perlu bertanya kepada malaikat atid. Sedangkan malaikat atid wathani, malaikat yang kedua, ayyasari, di sebelah kiri kita. Yaktubus sayyi'ata, menulis akan keburukan, wala yaktubuha illa bi syahadati sahibihi, dan tidak menulis akannya keburukan kecuali dengan persaksian sahabatnya. Jadi saat mau nulis keburukan dia bertanya, "Ayo bunuh kan naikkan ke gua, mana boleh?" Jadi harus tanya dulu. Ibadah. Ayo urangnya panjang dah. Panjang enggak betul panjangnya. Dan hal apa yang penting panjang? Berarti baik dah tulis. Baik tulis hari. Nah, saat menulis dia mesti tanya dulu persetujuan. Itu hebatnya sistem yang Allah berikan. Allah sayang kepada kita. Saat kita melakukan suatu keburukan, mesti beberapa kali persetujuan baru boleh ditulis. Beda dengan kebaikan. Entah kita niat nyondek dong, nyebut ismail isya. Isyanya belum.
Kita belum sholat, bahkan belum wudu pun, tapi kita sudah dicatat pahala sholat isya. Untuk belum mekarat, belum hana sembahyang isya berjamaah rencana. Oh hana, belum sembahyang isya berjamaah. Hanjadeh dan sembahyang isya sendiri kita targetnya berjamaah. Belum jadi, tapi sudah dicatat pahala berjamaah. Pahala itu sudah dicatat. Kenapa? Karena niat kebaikan saja sudah dicatat kebaikan. Karena Allah sangat senang apabila ada hambanya yang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fa in qa'ada yakunu ahaduhuma ayyaminihi wal akharu an yasarihi. Patah duduk malaikatnya. Nah, posisinya. Maka apabila duduklah seorang hamba, nyata dengan duduk iktikaf di masjid, kita sedang duduk, di mana posisi malaikat? Yakunu ahaduhuma, beradalah salah satu keduanya an yaminihi, di sebelah kanan kita, wal akharu an yasarihi, dan yang lain di sebelah kirinya. Fa in masya, tapi apabila berjalan, maka apabila kita berjalan, gimana posisinya? Yakunu ahaduhuma khalfahu wal akharu amamahu, maka adalah salah satu keduanya di depan dan yang lain di belakang. Jadi posisinya khalfahu di belakang, wal akharu amamahu, yang satu lagi di depan. Posisi depan belakang. Jadi saat aja kita dengan aja. Kalau kita berjalan, posisi malaikat sudah satu di depan, satu di belakang. Kalau kita duduk, satu kiri, satu memang luar biasa, malaikat ini selalu bisa menjaga posisi barisan dengan sangat rapi dan tertib. Jadi dia menjaga kita, malaikat itu posisi menjaga kita. Kalau duduk kiri kanan, kalau jalan depan belakang. Mungkin ini yang sering kita nggak tahu. Selama ini pikir malaikat di dunia, tapi ternyata begitu saja berubah posisi, langsung depan belakang. Mengiki malaikatnya sepak kaki malaikat. Boleh biasa macam kaki malaikat saja. Nah masalah ternyata tidak, malaikat berada pada dimensi yang berbeda dengan kita. Jadi di masjid ini sendiri banyak jin Islam yang datang dan mendengar pengajian ini. Apakah mengkalian mengenai dulu saya cuma yang Pak Najil tadi? Apakah enggak? Mereka berada pada dimensi berbeda dengan kita. Malaikat juga seperti itu. Jadi termasuk boleh mendengar dalam buku di samping buahnya anak kumulain. Apakah mengkingking malaikat? Oh masih beda. Mungkin saya cuma yang namanya marah bukan. Anak gelah tak kayak. Apakah seperti tidak? Karena dimensinya berbeda. Dimensi berbeda walaupun di sini juga, tapi karena berada pada dimensi berbeda, anak tepat kan. Malaikat juga seperti itu. Walaupun berdiri depan, han depeh katanya, han sempit katanya, kan guna pejra tiga malaikat. Dengan ada pom tadi saya sempit. Mati mereka tidak ikutkan itu deh. Enggak juga. Di posisinya tidak terganggu dengan kita. Termasuk saat saya lalu sembahyang kemarin pun 42. Maka mereka rakit hati roh. Rakit banyak. Agaknya bukan baca deh. Hana juga ada malaikat walaupun bersebelah-sebelahan ya, kiri kanan sampai sampingan. Hana ada yang nempel di kiri kanan. Baik sama lagi Hana. Jadi posisi kita masing-masing dan posisi malaikat itu berjaga memang di sisi kiri kanan kita atau depan belakang kita dengan dimensi yang berbeda, dia tidak terganggu dengan perbedaan kita. Biasa berarti dan hati kan budaya bagus. Iya. Hati benar dan budaya tidak bagus. Iya. Tapi hanya iya. Bobotnya orang kamera di SD. Berarti punah nonton iya. Bukan nak KKN punah. Iya. Punah agaknya ke kuliah di Unimar nak KKN bukan. Jadi iya. Apakah KKN itu dibolehkan ataupun memang ada? Ternyata KKN itu memang ada dan dibolehkan. Jadi termasuk kan ditanya apakah sogok itu boleh? Boleh. Ternyata untuk beli surga pun bisa disogok. Kita bisa bayar surga itu. Jadi kita mau contoh orang kaya pada lo rumah, belum perlu rumah, belum sampai 1 juta. Mau perlu belajar pen, waktu itu belajar, nggak belajar. Gitu juga kita, kuburan sama 1 kali 2 meter kuburan kita sama semua. Karena pada tadi di kuburan aja tetap memang sendiri. Tapi bagaimana kuburan kita luas sedekah? Uang kita ini membuat kuburan kita jauh lebih luas.
Itu juga dengan surga. Surga bisa dibeli, bisa. Ilong urung gaya aku dulu surga. Itu jilid. Mobil kita sedekahkan untuk masjidnya, tentu masjidnya berlay atung mungkin duit bayarnya cok masjid itu. Kita cek modal Pak Ustaz Mansur yang masa grade kan kita keliling rumah untuk berdua sama grade di masjid, ya kan? Kita keliling itu panggil jamaah. Nah, sedekahkan apa yang kita punya itu nanti jadi untuk sogok kita masuk surga. Itu juga dengan apakah terjadi KKN, terjadi ketidakadilan. Memang ya Allah sebesar-besarnya membuka peluang kita berbuat kebaikan, sekecil-kecilnya menutup pintu kita berbuat kejahatan. Bahkan kejahatan yang sudah kita buat sekalipun dalam Islam apabila memang tidak syarih nyata, itu sebaiknya tidak diakui. Bukannya dianjurkan berbuat keburukan. Contoh, Sayyidina Umar dulu pernah datang orang yang mengaku berzina kepada beliau. Lalu saat mengaku Sayyidina Umar Rasulullah ya Rasulullah. Jadi saya berzina atau bukan berzina? Mana ada? Karena nggak berzina Rasulullah. Iya saya berzina, ada saksi. Enggak sih, tapi emang saya berzina. Akhirnya semua pernyataan daripada si wanita tersebut dialihkan tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa bertobat tanpa perlu mengakui perbuatannya. Uronya katanya mungkin ada buku yang salah. Nah, tinggal sembahyang. Tidak perlu kita umumkan. Kalau perlu coba dulu karena supaya. Jadi sebesar mungkin dilakukan Allah memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menutup pintu keburukan-keburukan. Kebaikan keburukan baru dicatat keburukan apabila kita lakukan, itu pun baru satu keburukan. Jadi memang Allah berikan kesempatan untuk kita sebesar-besarnya. Contoh lagi, hukum qisas, hukum membunuh. Kalau kita membunuh orang lain, hukumannya wal ainu bil aini, mata dengan mata, wal yadu bil yadi, tangan dengan tangan, wan nafsu bil nafsi, jiwa dengan jiwa. Uronyo rukoh jarol, betiran hak rukoh jarol, handa bubuliran di bulan, itu namanya qisas. Jadi kalau di Jeddah ada sebuah masjid dekat Kornis itu, masjid qisas. Di situ dilakukan hukuman. Jadi ada saat itu bahkan hukuman narkoba. Makanya kalau memang mau narkoba itu hilang, bukan hukuman lagi ini. Saat itu ada pelaku hukuman, dia pemasok narkoba dan pemakai narkoba dihukum mati. Dia datang dari Nigeria. Didatangkan, diluntutkan di masjid, dari masjidnya keramik semua, tidak ada ambal. Ditaruh al-gojo sedang dibacakan. Ini namanya pulang bin dia bawa narkoba sekitar 4 kilo. Jadi langsung dihukum pancung. Si al-gojo biasa mukanya tapi pakai kacamata hitam. Jadi kita nggak tahu siapa orangnya. Mukanya hampir kalau orang pakai ini juga pakai surban juga. Langsung diayunkan pedang itu ke lehernya, ke tengkuknya. Padahal belum habis dibaca kesalahannya, langsung diayunkan dan tangan diikat di belakang dia, langsung putus meguli boleh, si getak langsung putus boleh. Yang pengedar narkoba dari Nigeria. Terus cuma do pemadam kebakaran disemprot jualnya selang, disemprot jadi ini langsung gede, beli langsung. Jauh ambulan karena langsung bawa jenazah ke jual ke ambulan. Dibawa terhukum kedua dari Mesir. Jadi terhukum kedua juga gitu. Dibacakan, setelah dibaca, tidak juga langsung putus kepala lakukan. Yang ketiga hukuman qisas saat itu kejadian. Dia membunuh orang lain. Jadi begitu hukumannya juga hukuman pancung. Begitu mau dipancung, ternyata si pelaku ini pingsan sebelum dipotong lehernya. Jadi begitu mau diayunkan pedang, pingsan lagi. Hukuman ditunda, dibawa ke ambulan, pingsan benar-benar. Jadi dikasih oksigen segala macam, ditunda sampai akhirnya diberikan lagi. Karena ini dihukum lagi, pingsan lagi, 2 kali pingsan. Terakhir keluarga memaafkan karena melihat
artinya nggak mungkin dihukum, keluarga memaafkan dan harus membayar diat, denda 100 ekor unta. 1 ekor unta harganya 35 juta. Berarti 100 ekor unta 3,5 miliar. Bagi ada rencana mau bunuh orang silakan, harus menyewa 3,5 miliar. Itu dia. Kalau nggak mau bisa bunuh. Keluarga memaafkan. Nah memang seperti itu hukuman yang diberikan. Artinya ada keringanan-keringanan itu pun kalau keluarga memaafkan. Makanya sekarang memang untuk bisa, contoh kita di Aceh, keburukan yang terjadi yang darurat kita narkoba. Banyak sekali orang yang sudah mengkonsumsi narkoba sekarang. Ya Pak Jamal ya, di penjara juga banyak. Bahkan yang anak-anak kita mungkin nggak narkoba jadi sabu-sabu, kok di Mondok itu sudah ada bomnya, kita bakar pakai lilin, dihisap, sudah ada nih bomnya. Tapi ke anak-anak kecil biasa pakai lilin kambing. Maka sebagian toko bangunan tidak mengizinkan untuk menjual kepada anak-anak, kecuali nenek-nenek mungkin yang membeli baru dikasih. Tapi kadang-kadang anak ini bicara lagi belum ada nek belum ada lem cak kambing kepun perlegi ba gula pada karya. Terakhir banyak nenek yang kondisi ini membuat kita sangat miris karena narkoba merupakan suatu hal yang memang seharusnya hukuman mati juga. Di Mesir tidak dipancung tapi digantung. Jadi didirikan di atas tiang, tali sudah kayak gini, terus disepak bangkunya sampai dia tergantung, patah lehernya dan dibiarkan 1 hari 1 malam sampai mati. Jadi kalaupun nggak mati langsung, menunggu sampai mati. Memang pernah ada kejadian yang sudah digantung 1 hari 1 malam ditunggu, besoknya belum mati. Jadi itu dimaafkan dan diberi hukuman penjara seumur hidup. Jadi kalau 1 hari 1 malam nggak mati dimaafkan. Kalau di Cina lebih ringan hukumannya, di penjara 2 minggu. Tapi setelah itu ditembak mati. Sama juga ditembak mati. Nah penembak matinya itu regu penembak 10 orang. 10 orang semuanya pegang senjata, tapi cuma 1 senjata yang berpeluru dan nggak ada yang tahu siapa yang berpeluru. Jadi semuanya pegang senjata, semuanya pak, boom, ada yang peluru kosong, 9 peluru kosong, 1 yang peluru berisi. Semua mengarahkan ke 1 tersangka, ke 1 terpidana. Dia nggak tahu dari senjata mana yang peluru, sehingga tidak merasa bersalah. Karena kita membunuh orang ternyata secara psikologis juga membuat kita merasa bersalah. Makanya para penembak itu tidak dibiarkan punya peluru, tidak tahu. Adakah ini pak? Belum mulai digendek kalau ini pak, belum lain. Jadi kondisi ini membuat di Cina sendiri pemakai dan pengedar narkoba tidak berani. Jadi ada 3 hukuman. Ada hukuman pancung, hukuman gantung, sama hukuman tembak. Nah di antara 3 ini mana yang paling enak? Semua enak. Ya makanya kita kalau bisa di sini terapkan hukuman seperti itu untuk narkoba. Nah tapi dari hasil penelitian ternyata di antara ketiga itu yang paling enak, yang lebih ringan sakitnya adalah hukuman pancung. Kenapa? Karena saat dihukum pancung posisi kita duduk di atas lutut dan kita dipotong tengkuk duluan. Di saat benda berat besi kena ke tengkuk, kita pingsan duluan. Saat pedang sudah menepas urat mareh urat leher ini, kita sudah pingsan. Makanya tidak boleh potong lembu dari atas karena dia sudah pingsan. Kalau kita kan karena memang dibunuh untuk hukuman. Dan kalau dipotong dari sini itu yang sakit sini. Katanya digorok, di isis itu yang sakit karena di sini kita masih sadar waktu ini disayat. Sering kita lihat video-video kan, dia waktu disayat di sini masih hidup posisi kita. Mentang memprek-prek, memang dia handalin prek-prek. Karena posisi kita sudah pingsan itu saat dipotong. Nah, jadi posisi yang paling sakit yang dari 3 hukuman yang paling parah, yang paling menyiksa adalah hukuman gantung. Karena kita tidak langsung mati. Yang patah daku bahkan mohon maaf, saking-sakingnya sampai keluar sperma kalau baik gantung bunuh diri ataupun yang paling sakit itu hukuman gantung. Karena kita kadang-kadang nggak mati duluan, takut nggak patah. Tapi kita mau bangun pun nggak bisa lagi. Ini karena udah patah.
kesadaran kita nggak hilang juga, kita belum meninggal saat itu. Jadi tercekek itu tergantung itu yang paling parah. Kadang-kadang kita tadi ada 1 hari 1 malam belum meninggal. Oh, kalau senjata gimana? Lumayan juga. Senjata yang menembus bulu kita, menembus kulit kita, menembus urat kita, menembus darah kita, kena jantung, berhenti detak jantung, baru tembus ke belakang hancur. Itu juga sakit, tapi nomor 2 sakit. Jadi kalau secara rate di penelitian yang paling enak itu di antara 3 hukuman pancung. Kalau bisa minta itu saja. Artinya kita lebih mendingan mereka misalkan tapi memang tak boleh. Artinya apa? Kita catat sebisa mungkin generasi muda kita di Aceh jangan terpengaruh dengan narkoba karena itu kejahatan yang parah sekali. Begitu otak kita terganggu, kita bisa melakukan apapun. Karena ada yang harus sadari, seorang ulama, seorang tengku tiba-tiba uronyo long pakai narkoba. Uronyo long dulu ke kawan kami saya semua buat. Tiba-tiba sebenarnya lempik sampai saya akhirnya hoyong dan pulau pegang. Saya nggak tahu apa yang saya bilang lagi karena saya nggak bisa mengontrol kepala saya. Kadang-kadang saya tidur di paret ataupun memang udah paret. Di mana harga diri kita lagi? Saat tanya, kalau kan kita dilihat di masyarakat, nah semua pun malah dari tiba-tiba enggak ibu-ibu dari di paret karena mabuk. Itu yang membuat kenapa narkoba ataupun sesuatu yang memabukkan sangat dilarang dalam agama. Dan mudah-mudahan ini membuat kita sadar karena hal yang sangat mengganggu kita adalah hilangnya harga diri. Urang yang mampu mencak menikah, jadi dan pakai urang kerja adanya, nanti mau pakai orang kerja yang mampu, enggak kan? Yang sudah pernah pakai itu kemampuan dia, bahkan orang tuanya saja itu pun menyangkalainya. Mak anak jupen tempo. Kenapa? Otak kita sudah terganggu. Makanya kalau ditanya alhamdulillah syukurli khabi'ah. Khamar ataupun sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba termasuk sabu adalah ulai daripada mandung kejahatan. Begitu kita kena narkoba, berzina kita mau, mencuri kita mau, membunuh kita mau. Kalau mabuk memang sudah iya, karena kita tidak sanggup mengontrol pikiran kita. Banyak kebetulan kemarin waktu saya berangkat umrah, saya tanya bahkan supir-supir sekarang sudah pada mengkonsumsi narkoba, artis sekarang. Karena kadang-kadang dengan sabu itu dia sanggup begadang. Orang kantor di PU sudah ada yang konsumsi narkoba. Karena memang begitu timnya 2 malam kita sanggup begadang, sanggup nggak apa-apa. Tapi setelah itu tumbang kita lemah dekat kondisinya. Nah tapi memang kita tidak bisa mengontrol karena terlalu euforia, terlalu dan saraf kita rusak. Makanya hati-hati jaga anak dan keluarga kita dari pengaruh narkoba karena malaikat atid cukup kaya laporan sekarang yang mencatat kejadian narkoba ini. Kemudian kita bisa menjaga keluarga kita. Amin. Fa inna ma cerita tadi apabila kita duduk sampai kiri kanan berjalan di depan belakang. Fa inna ma maka apabila duduk. Nah, nyoi pun namanya dari malaikat yakunu ahaduhuma inda ra'sihi, beradalah salah satu keduanya di samping kepalanya. Nah, yang sabor langsung berada di posisi kepala. Wal akharu inda rijlaihi, dan yang lain di kaki. Di posisi malaikat berpegang ini. Mengapa kita kadang-kadang beriwayat pada kan tak kemana-mana kita tidur balik-balik boleh-boleh, maka ambil posisi aman, satu di kepala, satu di kaki. Posisi malaikat yang rakib dan atid. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, khamsatu amlakin malakani bil laili wa malakani bin nahari wa malakun la yufariquhu fi waqtin minal awqati. Dan pada satu riwayat yang lain ada 5 malaikat yang menjaga kita, bukan 2 malaikat. Jadi ada 5 malaikat yang menjaga dalam satu riwayat. Malakani bil laili, 2 malaikat tugas shift malam, jaga malam. Jamaluddin, jaga malam udara dingin. Nah itu dia posisi jaga malam, bukan Pak Jamal ini. 2 malaikat dengan malam dan 2 malaikat bin nahar, 2 malaikat berjaga pada waktu siang. Dan 1 malaikat lagi wa malakun la yufariqu fi waqtin minal-awqat. 1 malaikat tidak pernah berpisah daripada kita dari setiap waktu. Nah ini satu riwayat. Ini riwayat ini jarang kita dengar ya. Jadi menurut sebuah riwayat kita bukan 2 malaikat yang jaga, 5. Shift 1 shift malam 2 orang,
dua malaikat, shift 2, shift siang 2 malaikat, satu lagi malaikat tak bisa-bisa dia 24 jam yang naik seperti espresso lebih. Astagfirullah lah kira-kira bahasanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan ini adalah diambilkan dari firman Allah Ta'ala. Ini maksudnya firman Allah Ta'ala dikatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Baginya manusia ada yang berganti-ganti daripada depannya dan belakangnya. Jadi ahli tafsir tafsirkan ayat ini, ada malaikat yang bertukar-tukar posisi di siang dan malam, itulah malaikat kiraman ini ataupun malaikat akhir nanti. Jadi ayat lahu mu'aqibatun artinya berganti-ganti, bertukar shift, bertukar posisi. Kalau seandainya malaikat akhir itu cuma 2, ayat ini dimaksudkan kemana ya? Makanya ahli tafsir menafsirkan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, ini adalah malaikat 5, ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Tapi tanya man 2 pohon kaman, 2 pohon kaman. Oh yakin 5 ada di syazid. Belum yakin sama 2, ada 5. Pokoknya dia terserah dia coblos 25 bukan. Kalau dia terkena kok coblos pula. Wal muradu minal muaqibati malaikatul laili wan nahari yahfadunahu minal jinni wal insi wasyayatini. Dan dimaksudkan daripada muakibati, daripada yang berganti-ganti, malaikat malam dan malaikat siang yang menjaga mereka itu daripada jin dan manusia dan syaitan. Jadi kalau sebagian ulama yang beranggapan bahwa ditanya 2 malaikat yang jaga, malaikat yang muakibatun ini malaikat lain lagi. Nyobuno malaikat laki mati 2 yang standby jaga posisi. Malaikat yang ganti-ganti siang malam, malaikat yang menjaga kita dari gangguan jin, gangguan syaitan, gangguan manusia. Ada malaikat juga yang jaga kita, malaikat hafadah. Jadi malaikat ganti-gantian itu malaikat hafadah, jadi bukan malaikat kiraman kafir. Itu menurut tafsir yang lain. Terserah kita boleh pakai yang mana saja. Oh, kahal sudah deh. Keteladan yang lain. Ya. Oke, sebentar sampai titik. Famalakani yaktubani al-hasanata was-sayyi'ata baina katafaihi wa kalamuha lisanuhu wa dawatuhuma famuhu wa midaduhuma riqatun wa huma yaktubani a'maluhu ila mautihi. Dan 2 malaikat itu bertugas menulis keduanya akan kebaikan dan keburukan di antara 2 tangannya, dan polpennya adalah lidahnya, dan dawat keduanya adalah mulutnya, dan keduanya menulis akan amalnya orang si orang tadi, amalnya manusia hingga kepada matinya. Jadi malaikat itu bertugas mencatat amalan kita dengan lidah dan dawatnya dengan mulutnya, langsung mencatat dengan itu. Jadi dah kita pulpen, pat pulpen kah perlu pulpen bila pulpen deh. Jadi pulpen maka tutup anu hana berdoa ada pulpen karena langsung dengan lidahnya ditulis, dan mereka bertugas mencatatnya sampai hingga kita mati. Dari mulai kita nyodip itu sudah ada pencatatan, mulai kita kuat pertama lahir sampai kita meninggal. Ada pertanyaan sebelum itu? Ya silakan. Iya, 2 malaikat ulun cukup jaya. Malaikat laki-laki itu terlibat pada keterlibatannya ya. Jadi semua manusia itu diwakilkan masing-masing satu. Setiap diciptakan manusia, Allah lahirkan ke dunia, maka Allah ciptakan malaikat rakib dan atid untuk dia, bertugas menjaga dia satu paket sampai akhir. Jadi kita begitu dilahirkan sudah ada paketnya, sudah ada, bukan paket 4 giga atau kuotanya, tapi paket malaikat yang menjaga kita. Mudah-mudahan kita tahu lagi malaikat Mikail. Kemarin kan kita sudah belajar malaikat Mikail, Israfil, bagaimana caranya. Mikail punya anak buah, artinya yang diciptakan dari ruh malaikat Mikail. Mereka bertugas membawa hujan. 1 tetes hujan ada 1 malaikat, malaikatnya Mikail. 1 bulir padi ada 1 malaikat. Makanya kebegah tinggal ibu istirahat malaikat, karena memang 1 bulir padi pun dijaga oleh malaikat. Begitu banyaknya malaikat di dunia ini, iya benar. Memang malaikat banyak sekali yang menjaga, dan masing-masing bertugas menjaga
manusia masing-masingnya, karena tugas beliau mencatat ya sampai akhir hayat kita, kecuali setelah akhir hayat kita selesai baru selesai tugas malaikat tersebut. Dan mereka bertugas lagi berdalil Allah, tugas menjaga banyak orang, banyak malaikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Semoga menjadi manfaat untuk kita dan insyaallah mudah ke depan bisa kita berjumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit